Ini yang ingin saya tekankan kepada teman-teman, mulai hari ini Anda itu jangan salah kalkulasi terhadap hidup Anda. Jadi ini nomor satu, Anda jangan memprimerkan yang sekunder, jangan mensekunderkan yang primer. Jangan mengkakikan kepala, jangan mengkepalakan kaki, gampangannya gitu. Nah, kalau melihat perintah Allah, kata Muhammad itu perintah wabtaghi, itu perintah bukan anjuran. Carilah dimensi akhirat, carilah tujuan akhirat di dalam atau pada apapun yang Allah berikan kepadamu. Dikasih duit didoleki akhirate, kayak bojo doleki akhirate, kayak penggawean doleki akhirate, itu maksudnya begitu. Jadi yang harus diprimerkan adalah pencarian Jakarta atau akhirat tadi itu. Nah, Pak Muzamil memberi kalkulasi yang luar biasa. Lho, kowe iki rasa cita-cita Pekalongan kok, kowe iki Jakarta, Pekalongan mesti kelewatan, kata Pak Muzamil. Gitu ya. Ini juga satu tadabbur yang luar biasa. Nah, jadi teman-teman sekalian, sekarang kan nek kowe krungu bapakmu, mbahmu menasihati kan kualik. Le nyambut gawe sing sregep, golek urip sing kepenak, dadi wong. Angger aja lali salat, ngono ta. Jadi akhirat itu ojo lali, padahal Allah perintahnya adalah jangan lupa pada nasibmu di dunia, tapi yang kamu cari adalah akhirat. Nah, kenapa ini sebenarnya orang juga ngerti juga sih aslinya dalam nalurinya, kenapa ini tidak dilakukan oleh manusia, kenapa manusia tidak percaya diri untuk melakukan perintah Allah ini? Karena manusia itu salah hitung. Dipikirnya kalau Anda mencari Allah, ridho Allah, akhirat, Anda rugi secara dunia. Anda memperbandingkan dunia dan akhirat. Nek kue golek akhirat, kue rugi dunia. Nek kue golek dunia, rugi akhirat. Salahnya di situ. Padahal Pekalongan yang disebut dunia tadi adalah bagian dari perjalanan Semarang ke Jakarta. Jadi kalau Anda mencari akhirat, itu Anda bukan hanya tidak rugi dunia, dapat tambahan dunia. Dapat tambahan seumur hidup. Tadi saya cerita banyak di layatan di takziah tadi kepada Pak Muzamil mengenai hidup saya sejak kecil. Saya tidak peduli, saya tidak sedih diusir dari pesantren Gontor. Saya tidak sedih dikeluarkan dari sekolah dan seterusnya. Saya tidak pernah frustrasi karena masalah-masalah keduniaan. Ayah saya meninggal dunia pada umur 49 tahun dalam keadaan rumah kami, tanah kami semua sudah bukan milik kami. Hutang kita sudah, kalau sekarang mungkin miliaran, dan kita tidak mungkin mampu membayar. Ayah saya punya anak 15, saya nomor 4 ya. Tapi kami tidak pernah frustrasi, pokoknya kita menjalankan apa yang harus kita jalankan, dan akhirnya bisa. Normalnya kalau saya pakai kalkulasi dunia, begitu ayah saya meninggal, sertifikat hilang, rumah hilang, semua hilang, dan ibu saya dengan bayinya hanya tidur di atas tikar dan tanpa bantal. Jangankan kursi, jangankan kayu, jangankan almari, semua sudah dijual untuk makan. Tinggal tikar dan sewek. Jadi kalau berdiri sewek tinggu gendong anak, nek turu ya sewek tinggu bantal. Itu ibu saya. Tapi saya tidak pernah mengalami frustrasi dengan keluarga saya dalam keadaan semiskin kaya apapun. Karena miskin dan kaya itu tidak dengan kalkulasi seperti Anda menghadapi dunia. Sing ngarani ngono ki melarat sapa? Sing ngarani nek duwe mall ki sugih ki sapa? Wong kan duwe mall siji sing kepengin loro berarti melarat deh, sing kepengin meneh. Lah kene iki ra duwe apa-apa malah ora pengen apa-apa. Gitu loh. Karena saya sudah cukup, semuanya sudah cukup. Jadi tolong logika dan kalkulasinya dipikirkan lagi, bercermin, menimba dari cermin tadi itu, dipikirkan lagi. Contohnya Pak Muzamil sudah mengatakan Ma'iyah. Teman-teman sekalian, coba ini redaktur Ma'iyah sebenarnya sudah mengumpulkan teman-teman penulis untuk mendata saja. Anda tahu sekarang Ma'iyah itu di mana-mana, di Kalimantan, di Korea, di Batam, di Lampung, di Jawa Barat, di banyak kota, di Jawa Tengah, Jawa Timur, banyak sekali. Saya tidak mengatakan itu keberhasilan. Ada orang ngelompok kayak ngene iki nganti jam 3 esuk, itu tidak mungkin ciptaan manusia.
Jadi jangan pernah mengatakan copyright Ma'iyah adalah M. Ainun Najib. Tidak, saya tidak mampu bikin Ma'iyah. Jangankan bikin, mencita-citakan atau memimpikan, membayangkan pun tidak berani saya. Bahwa akan ada orang duduk di hadapan saya jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Siapa berani mimpi seperti itu? Nabi Nuh saja 900 tahun hanya dapat sekitar 80 orang. Iki 100 tahun mendane kowe mubalike. 900 tahun bayangke kuwi berarti 9 tahun untuk siji. Gini, jadi ada kalkulasi lagi. Sehebat-hebatmu mencapai sesuatu, menumpuk uang, menumpuk harta, mendaki kursi kekuasaan, sehebat-hebatnya pencapaianmu bisa nggak dibandingin dengan pemberian Allah kepadamu? Kalau ibarat semua pencapaian hidup manusia itu setetes air, maka pemberian Allah kepadamu adalah 7 air lautan yang tidak pernah kering, meskipun kamu makan dan kamu minum terus menerus. Jadi sehebat-hebat apa yang bisa saya capai di dunia, sepinter apapun, sedahsyat apapun saya ini, tapi tidak bisa mencapai 0,1% dibanding yang Allah kasih kepada saya. Jadi teman sekalian, kalkulasinya jangan salah. Jadi gini loh, sekali lagi terakhir, jangan dipikir kalau Anda fokus memprimerkan akhirat lantas Anda kehilangan dunia. Coba saya ingin nih, kowe, ini saran saya kepada jamaah sekarang ini ya. Kamu jualan makanan, kamu bikin warung ya. Fokus kamu itu apa yang kamu senangi untuk kamu jual, atau apakah yang akan disenangi pembelimu? Gue nuruti karepmu apa nuruti karepe sing tuku? Berarti kamu melayani mereka, bukan melayani seleramu sendiri, betul nggak? Betul ya? Dan selama kamu buka warung itu, kamu melayani mereka dengan baik, bersikap dengan baik, bersih warungnya, wangi, pokoknya sarwa mengenakkan mereka. Kamu tidak berpikir pembeli akan datang banyak atau tidak. Yang penting kamu fokus melayani. Saya oleh Allah diberi fadilah berupa pinter dagang makanan, maka saya lakukan itu. Sementara nek kowe fokusin ila dunia, piye carane ngemplang, ya ta? Tuku teh ning warung ki wis diudak, wis diracikke ning McDonald kan kuwi mung disuguhi cangkir karo banyu panas, terus teh seleke lepeke njur kuwi kon ngene dhewe. Sehingga Kartolo pelawak Surabaya ku mangkel. Dianjuk aku tuku iye. Tuku dikon gawe dhewe iki apa iya gitu. Tuh makin modern makin pelit, Mas. Saya tidak tahu kantin di kampus UNES atau di Undip itu mahasiswa antri terus red itu ya, itu bayar sik lagi mangan apa mangan sik lagi bayar. Kalau bayar dulu berarti peradaban kita anjlok seanjlok-anjloknya. Berarti manusia saling tidak percaya secara sangat serius satu sama lain. Saya dulu pernah menulis di salah satu buku Silit Sang Kiai, yaitu Mbah Wongso. Mbah Wongso itu kalau malam pokoknya mulai barisan dia wis lungguh ning pojok Wiro Brajan kae ya. Pokoknya iki Nikulus Mas lagi kuno ini pikulannya di tengah, ditaruhin kompor sama meja, terus ini panganan-panganan, sego-sego kucing, kini jajan-jajan sak piturute, terus kompor gelas di sekitar dia. Jadi dia semalaman duduk di situ, tidak bisa berdiri. Terus nanti jam 10 bengi kan dia wis ngantuk, wis tuwa. Dadi engko dhek teh kalih Pak, nggih. Terus ngerancik uruk ngantuk. Terus engko tangi meneh. Terus ngesoki panas iki, banyu panas umep kayak disoki sret. Tengah-tengah ngesoki mengantuk, Mas. Terus sampai tumpah dari gelasnya itu nyiprat nang pupune lagi dhek tangi meneh ngono kae. Itu pokoknya nek arep ndelok hiburan gratis pokoknya nang Mbah Wongso. Iki mesti ngontak ngantuk, mesti nginang ini kayak mergo kecipratan. Bagaimana orang jualan ngantuk semalaman dan dia tidak mengontrol tempenya habis berapa, Pak itu tadi ngabisin kerupuk berapa dan seterusnya, dia tidak mengontrol.
Saya hidup ini tidak untuk berjualan atau mencari laba. Saya hidup ini menjalankan dharma bakti saya sebagai hamba Allah. Aku iso ning ngene iki, tak lakoni ngene iki kanthi tenanan. Perkara kamu bilang makan tempe telu kok ngaku siji, kowe kerupuk 14 ngaku ming 4. Aku ndek kanca biyen kerupuk seneng banget deh. Tadi nak hitung-hitungan, lem nasi berapa? 2,5, teh 2, kerupuk 19. Wakai mangan kerupuk. Dan itu saya zaman aku kaya saumur gue ya, podo wae melarat aku dibanding gue saya. Ya gue iso tuku pulsa biyen ra ono. Jadi ada namanya warung Gohirok di Jogja itu. Kita sebut, yang menyebut Gohirok itu saya mergo ning jedak beteng kaya ono sak kluwekan itu dodol tahu guling, apa tahu guling? Ya tahu guling. Semacam tahu lontong kalau Jawa Timur. Saya sama teman-teman seniman makan tahu guling 3, apa kerupuk berapa, tempe berapa, teh berapa, kopi berapa. Terus Bu sampun Bu, jam 2 bengi kae. Nggih nak, napa mawon niki tahu gulingnya sekawan. Nggih. Teh panase sekawan tambah kopi kalih. Nggih. Tempene wau pira-pira 7 nggih. Kerupuke 20 nggih gitu ya. Wah nggih. Pun pinten Bu? Napa wau? Coba indahnya hidup itu coba. Wah, itu saya ingat sampai sekarang ya Allah, indahnya coba. Lego diri ngitung gue ya. Pinten Bu, nopo wau. Aduh ngitung meneh kali-kali. Coba itu belajar ya, belajar bagaimana kesabaran itu menjadi nikmat bagimu. Bagaimana kearifan itu menjadi nikmat bagimu. Sekarang ini kan ada dikotomis. Kalau kesabaran berarti tidak enak, betul lah? Kalau melarat berarti sengsara. Itu salah kamu. Nanti dulu kamu dapat uang, kamu nikmati uang dengan atau secara akhirat, dan kamu tidak punya uang, kamu nikmati secara akhirat. Kalau uang dinikmati secara dunia gampang, tapi kalau tidak punya uang, satu-satunya jalan menikmatinya adalah secara akhirat. Betul enggak? Nah, jadi kalau kamu punya uang, kamu menikmati secara dunia bisa, secara akhirat bisa, double. Kalau kamu tidak punya uang, orang yang keduniaan tujuannya, dia tidak bisa menikmati tidak punya uang, karena dia tidak bertujuan akhirat. Tapi kalau kamu punya tujuan akhirat, kemelaratan pada momentum tertentu itu adalah kenikmatan akhirat. Tenang deh gue. Makanya sudahlah, pertimbanganmu itu akhirat terus, supaya dunia itu menjadi kamu kuasai. Nah, pesan saya gini. Kan ada istilah first world country, second world country, dan third world country. Ada di sejak tahun 70-an dunia dibagi 3. 1 negara dunia 1, kelas 1. Nomor 2 negara dunia kedua, terus negara dunia ketiga. Yang 1 itu Amerika, Eropa. Yang kedua itu dulu itu masih Jepang, Cina, dan seterusnya. Kita ini negara dunia ketiga paling asor, paling sortir. Saya ingin katakan sama Anda semua, 10 tahun ke atas, 10 tahun sejak sekarang dan kemudian, Amerika akan menjadi negara dunia kedua, Eropa akan menjadi negara dunia kedua, jadi dia akan turun kelas. Afrika, Amerika Latin akan tetap menjadi negara dunia ketiga. Tapi Pasifik, negara-negara Asia Pasifik dari Indonesia sampai Cina di utara, ada Thailand, ada Myanmar, ada Kamboja, ada Vietnam, ada semuanya, akan menjadi negara dunia pertama. Dia akan menjadi first world country. Pusat perekonomian dunia akan ada di wilayah Asia Pasifik. Indonesia akan menjadi bagian dari supremasi ekonomi dunia dalam waktu tidak lama lagi. Ning dudu wekmu. Weke Cina. Ya, dipimpin oleh Cina, karena Cina tega melakukan yang kamu tidak mungkin melakukan. Karena Cina mau melakukan yang Anda tidak mau melakukan. Karena Cina tidak punya selawatan, tahlilan, dan sebagainya. Kono pokoknya ndolek duit terus.
Sementara gue kayak penggawean, tahlilan, gerbek, pengajian, gitu. Apalagi Pak? Selawatan, maiyahan, manakipan, segala oke banget penggawean, sehingga konsentrasi keuangan dan materialismenya turun, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, yang saya ingin omongkan di sini, dengan sudah ada bekal wabtagi ad-darul akhirah fima atakallah, itu ya kalimatnya, diingat-ingat. Carilah akhirat pada atau di dalam apapun yang Allah kasih. Apa wae kowe dikai Gusti Allah, apa wae dolek ana akhirate. Ngono ya, menurut ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, Anda mau apa sekarang? Tahun 2025 ke atas. What are you going to do? Kamu mau apa? Gue harus jadi cleaning service, gue harus jadi satpam, gue harus jadi tukang demo bayaran, gue harus jadi apa? Gue harus jadi pengemis, gue proposal nang dindi, gue pura-pura jadi wong kritis padahal dikongkon satu pihak untuk demo pihak yang lain. Gue harus jadi apa? Gue harus jadi wong ngemis, gue wong Jawa ya rata-rata ya. Anda akan menghadapi dunia yang sangat serius di mana Indonesia akan ikut moncer. Pertanian akan maju tapi bukan milik petani. Petaninya tidak ada yang petani tapi buruh tani. Pemiliknya adalah konglomerat. Semua gedung yang tinggi hanya 1-5% yang bukan milik asing. Semua mesin materialisme, mesin kapitalisme semua milik mereka. Sekarang teman-teman sekalian, Anda mau apa? Mau bunuh mereka? Mau berontak? Kalau sekarang saya mengajak Anda memberontak, harap tahu dua hal. Satu, kalau kita sekarang melakukan perombakan besar-besaran ke Indonesia seperti 1998, ya, sekarang yang terjadi adalah perang horizontal. Rakyat akan bentur sendiri antara kelompok A dan kelompok B di kalangan umat Islam sendiri, betul tak? Nah, jadi tidak mungkin saya lakukan itu. Nomor dua, andai kan saya melakukan perombakan atas Indonesia, aku orang ngejak kowe wis angel-angel maiyahan tetap melarat ke ngene, mosok tajak revolusi. Nek jen aku arep ngono kuwi, aku nek di perintah karo Allah tak tandangane dhewe. 98 aku tandang dhewe. Aku munggahke Gus Dur dhewe. Dengan memastikan kemenangan Gus Dur karena dipilih oleh P3 dan Golkar, dan saya yang menempuh langsung ke Akbar Tanjung maupun ke Hamzah Has pada waktu itu dan seterusnya. Bahkan saya juga evakuasi Gus Dur begitu dipecat oleh Pak Amin Rais, Pak Amin Rois, Gus Dur nyebutnya Rois, dan seterusnya. Artinya saya tidak melihat bahwa saya perlu membawa Anda untuk perjuangan dunia. Ngapa Indonesia ada diurus nganggo wong oke kaya ngono? Apa cukup aku nang Jakarta tak suntik gulune, tak untir set wis tadi. Kalau Allah mengizinkan, syukur Allah memerintahkan. Tapi kalau tidak, saya tidak akan lakukan apapun. Yang saya lakukan adalah menyampaikan cahaya Allah kepada anak-anakku yang semakin hari semakin banyak, yang umurnya antara 20 tahun sampai paling banyak, paling tinggi 40 tahun, yang akan menjadi pemimpin mulai 2025 ke atas. Gue tadi pemimpin KB. Ning pesanku, Anda berdaulat kepada diri Anda sendiri dulu. Anda usah ngurusin kedaulatan di luar dirimu. Wong kamu sendiri belum berdaulat. Berdaulat artinya apa? Kamu berdaulat terhadap imanmu. Kowe kudu ngerti ngopo kok beriman. Kalau kamu beriman berarti ya, kamu harus bisa menjalankan kehidupan yang membuatmu aman di hadapan Allah. Gitu loh. Karena produknya iman adalah aman. Jadi iman diterjemahkan secara akal pikiran, secara ilmu, secara kebudayaan, secara ekonomi, secara profesional. Diterjemahkan imannya dengan membuat sesuatu yang membuatmu aman di depan Allah. Itu beriman. Jangan berdaulat terhadap iman Anda, berdaulat terhadap ilmu Anda, berdaulat terhadap perilaku budaya Anda, berdaulat terhadap keluarga Anda. Kalau Anda sendiri belum berdaulat atas pikiranmu sendiri, kue isi taklid, isi jare kae, kue orang duwe kedaulatan nang awakmu dhewe, kamu belum bisa menjadi pemimpin bahkan terhadap dirimu sendiri. Maka sekarang anak-anakku sekalian, kamu cari dirimu itu siapa.
Tuhan tuh nyuruh kamu jadi apa, caranya gimana, lah kamu senengnya apa, lah kamu bakatmu apa, gitu loh. Kalau Anda mengandalkan sekolah dan kurikulum, mereka tuh tidak peduli sama bakatmu. Kurikulum itu podo kabeh diperlakukan sebagai kambing, padahal ono kijang, ono sapi, ono ayo kambing ki wedhus. Padahal ada kambing, ada wedhus, ono kowe ya. Maksud saya, mencari dirimu sendiri itu maknanya jangan muluk-muluk. Kamu punya kecenderungan apa? Mulai dilihat sekarang kamu itu. Kamu, wah aku seneng ya karo kopi kita dodolan, aku tak gawe warkop wae. Wah aku seneng iki nandur-nandur, tak jajal, tak jadi cilik-cilikan dadi petani organik misalnya. Aku seneng ya anu IT iki. Ya, aku terserah Anda itu kecenderungannya apa, itu namanya fadilah. Fadlallahu ba'dan ala ba'din. Temukan dirimu yang Allah konsep. Kalau di sekolah kan sekolah tidak peduli sama Allah dulu kasih apa kepadamu. Kan begitu. Maka kamu sendiri yang harus cari siapa dirimu, kecenderunganmu apa, bakatmu apa, dan carilah bahagia, karena bahagia itu hanya dengan Allah. Jadi kamu mosok kon dosen tapi ngersulo. Aja ngersulo. Kamu temukan nikmatnya akhirat di dalam pekerjaanmu sebagai dosen. Kan begitu. Kamu jangan ngersulo. Kowe ngojek ning karo grundel benasu ngojek aku aduan. Teman-teman sekalian, kemarin saya diceritai oleh Sabrang, di Jepang itu ada orang yang 40 tahun lebih itu dia kerjaannya melipat-lipat kertas origami itu. Gawe manuk, gawe perahu, gawe apa lho. Dadi petang-petang ngono terus deh. Kan iki ngopo to iki? Bendino ngelipat kertas apa to gunane apa gitu ya. Anda tidak tahu itu thariqat, itu ketekunan. Lakukan saja apa yang Allah fima atakallah, yang Allah kasih kepadamu itu lakukan dengan istiqomah, sungguh-sungguh, tekun total sampai kamu jadi ahli yang kamu lakukan itu. Nek kue dodolan soto, kue ahli soto. Nanti ketika Indonesia menjadi negara dunia ke-1, kamu adalah pakar. Kamu direktur atas hidupmu sendiri. Kamu dibutuhkan oleh konglomerat-konglomerat. Bahkan kamu akan jadi konglomerat. Dan tidak apa-apa menjadi konglomerat asal kamu temukan nikmatnya akhirat di dalam konglomerasi yang kamu jalani. Gitu loh, Dik. Temukan sekarang bakatmu apa. Saya ini tidak masuk rak buku di Gramedia. Bukuku ekonomi ra cocok, sosial ra cocok, budaya ra cocok, agama ra cocok, ora ono. Akhire kudu gawe lemari dhewe ya ra. Aku parpol ra cocok, ormas ra cocok, kiai ra cocok, kabeh ra cocok, akhirnya aku gawe kursi dhewe. Dan saya bersyukur karena saya sejak kecil menciptakan kursi saya sendiri. Nyun sewu ya, saya menyembunyikan nasab saya. Karena saya tidak mau dipuji orang hanya karena saya punya nasab. Sementara kebanyakan tokoh-tokoh Indonesia menikmati nasabnya. Lahir procot, iki wis putune mbah iki, ngono ta? Gampang dadi ketua iki, gampang dadi kok mergo pancen putune mbah iki kan ngono. Aku ora duwe kursi. Dan seandainya ada, aku sembunyikan di belakang punggungku. Aku ingin menjadi fungsi, bukan menjadi siapa diriku. Itulah dia. Nah, teman-teman sekalian, temukan dirimu, temukan bakatmu dan kerjakan. Masa 5-10 tahun kamu tidak jadi pakar? Jadi misalnya Pak Ilyas, sampai dia ngerti betul dunia dosen dengan segala dimensinya. Psikologi ini mahasiswa, latar belakang ekonominya mahasiswa, budaya ini mahasiswa, kampus piye, semua dia tahu persis. Sehingga seperti origami tadi, sekarang si bapak yang si mbah yang penggawean yang melipet-lipet itu digoleki NASA. Karena mereka ingin bikin satelit yang efisien, yang bisa menyerap energi dari matahari tapi tidak terlalu berdabiah.
Jadi harus ada lipatan-lipatan tertentu yang efisien, yang logamnya tidak terlalu berat sehingga lebih awet di angkasa. Dan itu yang bisa menguasai itu hanya seorang ahli origami. Jadi kowe saiki opo tentoke awakmu mumpung kowe isih nom dan tekuni sampai habis. Iki tenanan lah aku iki apa? Saya tidak menekuni bidang apa-apa karena saya bukan bidang. Saya bukan kamar. Saya bukan perabot. Aku ini ruang. Aku ini menampung semua perabot. Aku terdiri dari kamar-kamar yang bermacam-macam. Kamu jangan memasukkan aku ke dalam kamar, karena kamar itu sempit bagiku dan tidak cukup, akan pecah itu kamar untukku. Menurut nek arep penyair gitu. Ya. Maka saya tidak membutuhkan dunia ini, karena aku disuruh menolong kalau ada yang darurat di dunia ini. Masa saya butuh dunia? Saya butuhnya Allah. Bahwa Allah kemudian menyayangi saya dengan mencuelkan dunia untuk saya, itu Allah kasih, bukan karena saya mencarinya. Dari soal istri sampai soal harta sampai soal ma'iyah, saya tidak pernah minta dan saya tidak pernah merebut dan saya tidak pernah bercita-cita. Orang toko, wah tak rapi karo artis lah. Orang tahu. Pokoknya dilala acara bareng karo Kiai Kanjeng ning Senayan, buka bareng tak lamar semua. Atine pengen ngelamar tak lamar. Nesu toh. Ki ora tau ketemu lagi pisang ngelamar wong nesu. Nah, menurut gayanya nasib dari Allah. Nek cah wedok nesu ning ati tingkat gune berarti arep dadi. Jadi nek ana cah wedok benci nang kowe, berarti nanti kalau dia mencintaimu dia akan luar biasa cintanya. Semakin dia benci kepadamu, semakin tinggi energi cintanya untukmu. Kecuali yang tidak. Ini yang terakhir jelas ya Mas ya. Mulai besok pagi tekuni kerjaanmu, tekuni sampai kamu jadi ahli, kamu jadi pakar, kamu menguasai betul bidangmu. 10 tahun lagi kamu kata orang Madura gini, kata orang Madura, loh saya tidak mau melamar pekerjaan, saya tidak mau jadi karyawan, kata orang Madura. Meskipun saya cuma bikin beting itu beting, saya cuma punya pabrik beting, tapi saya direkturnya. Saya tidak mau jadi pegawai beting, saya direkturnya. Nah orang Madura itu konglomerat Mas, yang namanya Haji Lutfi, ya Lutfi ya, nggak bisa baca Mas, tapi sokuwe orang karuan, sokuwe, weh wes, orang sama aja Mas, itu karena dia tekun bener. Saya ketemu di suatu seminar seks, dia datang. Seminar seks biasanya kan bagaimana meningkatkan daya seks. Aduh ini terbalik ini temanya ini. Terbalik gimana Pak Haji? Saya kesini ini untuk supaya saya itu jangan terlalu tinggi saya ini seksnya. Kasihan istri saya itu. Masa saya harus cari yang umur 18 tahun terus? Kan kalau sudah umur 30 udah kuat dia sama saya. Jadi gimana cara menurunkan seks saya ini kan? Itu deh coba Madura wih, dan seneng aku orang Madura gitu. Jadi teman sekalian ya, jadi ahli ya, jadi ahli. Aku kira tahu tanggung-tanggung loh. Ngelakoni apa wae tenanan. Tenanan itu tidak hanya sekarang. Tenanan itu diuji oleh waktu selamanya. Kita tidak tahu masa depan sama sekali. Kita tidak tahu akan meninggal umur berapa. Kita tidak tahu Israel akan datang ketika kita berusia berapa. Pokoknya kita lakukan terus. Nek corone wong main remi di Jawa Timur. Pokok iki kartu iki nek tak tokno badi arek iku. Gepeng koyo ilir gak tak tokno kartu iki. Nek saiki lah gampang kompromi to Mas. Pokoknya apa yang dia badi. Karena dia tidak punya dirinya sendiri, dia tidak punya keistimewaan, dia tidak punya fadilah yang dikasih Allah kepada dia. Nah temukan fadilah dari Allah kepada masing-masing, maka kamu
sudah dijamin oleh Allah bahwa akan aku lebihkan kebunmu asal engkau mencari aku dalam hidupmu. Ini ya, tepuk tangan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pernah ada kiai mengatakan tepuk tangan untuk Allah? Belum pernah ya? Kira-kira menurut fikih bagaimana? Allah tidak akan terpengaruh oleh tepuk tangan. Tepuk tangan tidak menentukan baik atau buruk. Yang menentukan adalah niatmu apa. Anda bersyukur, ya toh? Tepuk tangan untuk bersyukur toh, seneng toh, yo top gitu kan. Loh, Mas, orang itu sering karena berpikirnya materialis dan keduniaan, yang dilihat itu barangnya, ucapannya, bukan muatannya. Gitu Mas. Orang tuh saking, wah, jos, Allah ki jos tenan, bisa banget itu Mas. Wah, top tenan Allah, kan gitu. Boleh enggak itu? Kalau menurut tadi itu protokolnya enggak boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat nih orang lega tau nek kowe wong Semarang. Allah iki jos dah. Teman kita Mas Hamim Ahmad dari Gresik, adiknya disunat. Sunat itu macam-macam reaksinya cah cilik. Ono sing aduh, ngono kan. Iki adiknya Hamim. Hamimnya ya kurang ajar kaya ngono kae. Disunatnya Gusti Allah matane. Apa kuwi? Ana kuwi. Ya Gusti Allah di mata-matakno itu. Menurut Anda Allah marah enggak? Marah enggak? Lah anak cilik kok. Anak kecil kok. Cuk. Gusti Allah matane loro. Aku seneng banget ya. Allah, Masya Allah, indahnya kehidupan. Anda baru bisa menemukan indahnya dunia kalau engkau bertujuan akhirat. Betul enggak? Kalau tujuanmu dunia menjadi remeh, tidak bisa kamu nilai. Kalau engkau menemukan betapa indahnya ciptaan Allah ini, dunia menjadi indah dan tidak tergantung jumlahnya. Kamu punya uang 50.000 indah, punya uang 1 juta indah, punya uang 10.000 indah. Kalau kamu melihat Allah dan menentukan Allah dan akhirat sebagai tujuan hidupmu.